Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dari lahir divonis jantung bocor. Sudah kemana-mana berobat sampai umur 6 bulan. Disuruh dokter buat opname gara-gara jantungnya melemah. Awalnya anak saya tidak kenapa-napa Bu ya. Terus anak saya disuntik tangan kakinya buat diambil darah sampai tangannya bengkak, membiru dan urat nadinya pecah. Itu yang disalahkan dokternya atau sudah menjadi takdir yang maha kuasa Bu ya? Sampai sekarang saya masih terbayang-bayang kenapa saya masukkan anak saya ke rumah sakit. Mohon pencerahannya Bu ya. Terima kasih. Baik, Anda sudah benar. Di saat putra-putra Anda sakit, Anda bawa ke rumah sakit. Itu dapat pahala Anda. Dari situ Anda sudah terbebas dari segala dosa tentang anak. Tapi kalau Anda tidak membawa ke rumah sakit, penyesalan Anda tidak ada ujungnya. Seperti Anda membunuh sang anak. Anda bawa ke rumah sakit. Rumah sakit yang nangani manusia bukan malaikat. Sehebat apapun manusia bisa saja ada salahnya. Selagi dia tidak sengaja, tidak perlu kita marah kepada dia. Kecuali sengaja membunuh anak Anda. Kan tidak sengaja. Lapangkan hati Anda. Urusan Anda dengan anak Anda sudah bahagia. Dia wafat dalam keadaan belum balik, belum punya dosa, maka tempatnya adalah di surga. Kabar gembira bagi Anda bahwasanya Anda kalau Anda tetap dalam keadaan iman, Anda akan bertemu dengan anak Anda. Jadi jangan disalahkan rumah sakit, dokter, jangan biasa menyalahkan. Karena itu menjadikan hati semakin enggak terima. Akhirnya enggak terimanya kepada Allah. Takdir sudah ketentuan Allah. Sebabnya saja. Bisa saja meninggalnya seorang anak bukan karena kesuntik. Bukan karena itu. Bisa saja dia jatuh dari ranjang waktu sakit. Padahal bawa ke rumah sakit sehat. Apakah kita salahkan ranjangnya? Ya enggak juga. Jadi jangan mudah menyalahkan. Kalau masalah mengingatkan agar ke depan hati-hati jika menangani, bisa saja semacam itu. Tapi tidak ada yang sengaja membunuh, dokter sengaja membunuh dan sebagainya. Dokter jahat banget, enggak ada. Dan selama ini juga mungkin juga aman-aman saja. Namanya kecelakaan. Kecelakaan. Dan kecelakaan yang tidak disengaja ya enggak dosa dia. Sengaja kami sampaikan ini agar Anda terhibur, jangan Anda terpuruk terus selalu marah. Akhirnya Anda trauma dengan rumah sakit dan sebagainya. Akhirnya apa? Malah membahayakan kepada Anda sendiri. Semoga Anda sehat terus, sehingga gara-gara sakit gak mau pergi dokter, tambah sakit, tambah parah. Enggak. Rumah sakit yang nangani adalah manusia, yang berusaha untuk menolong kalau ada kekurangannya. Kalau urusan kecurangan tidak benar dan sebagainya bukan urusan Anda. Allah maha tahu kok, kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh suudzon. Wah ini dibeginikan rumah sakit, saya dibeginikan, kok jahat Pak gitu. Coba, kalau kita suudzon di saat keluarga kita ada di luar rumah sakit, terlihat di mata kita tidak menangani dengan benar, kita hanya mengusulkan ngeritik. Tapi tanpa harus kita marah dan sebagainya. Karena bisa jadi dugaan kita tuh salah, mereka sudah maksimal. Suatu ketika, ini pengalaman juga, barangkali dengar ini. Kami mau diinfus oleh satu orang, diinfus itu ya. Nggak tahu mungkin ini siapa ini. Di rumahnya dia ngeliat ini Buya Yahya, iya kenapa? Akhirnya ngimpusnya malah gak konsen. Jadi nusuknya darah malah bersih, darah kemana-mana sini. Ya yang nemeni kita itu akan jangan dia ketakutan, jangan ketegur dia itu. Dia nggak enak biarkan. Niatnya baik dia, mungkin dia grogi atau bagaimana, akhirnya tambah kemana-mana dia. Ya, dia tujuannya baik gak niat jahat masa darah ini darah. Salah atau kelepas atau bagaimana darah. Belum lama. Saudara, gak perlu kita marah dan sebagainya. Dia tidak sengaja kok. Bisa saja tadi yang nyontek anak Anda itu karena sangat sayangnya, panik, salah begitu bisa jadi. Ini darah. Yang ini kita sudah. Jangan ditegur biarkan nanti. Ganti aja yang lainnya. Akhirnya ganti yang lainnya, ditutup, selesai. Dan ya, sakit sedikit ya nggak apa-apa kan. Cuman kadang kita ini pengennya tuh ketemu malaikat terus kita ini. Pengen gak ada yang salah dan sebagainya. Ya wajar. Dia sudah berusaha dia. Pertama normal dia tahu, jadi berubah beginilah. Nah ini kan. Mungkin dia dengar suara ini masih. Ini yang menyaksikan juga kan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Jadi tolonglah kita perlu bagaimana menata hati. Sehingga kalau hati tertata, apapun yang ada di luar gak akan mudah mempengaruhi. Orang bisa saja salah. Urusan jahat kepada Allah. Urusan ini dengan Allah. Kalau tidak sengaja, kenapa harus kita salahkan dia tidak sengaja? Bahkan mungkin tujuannya baik. Cuman tujuannya baik ternyata salah dalam langkahnya. Karena dia manusia.
Baik, itu saja sampai di sini. Biar sang ibu tadi tenang dah. Anak Anda istimewa mulia. Dan yang dokter tidak salah dia, jangan disalahkan dia. Sudah berusaha dia, dapat pahala dia telah menolong anak Anda. Ternyata gagal dalam menolong. Sama seperti orang operasi gagal. Apakah langsung disalahkan dokternya? Operasi gagal, ada yang ngurus dan sebagainya. Anda pun di saat bikin roti pun kadang juga nggak jadi karena ada. Padahal Anda ahli, gosong hari itu. Wah, ahli kok gosong? Ya itu manusia. Kan begitu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita punya hati mudah berprasangka baik kepada siapapun. Tidak gampang marah kepada siapapun. Tidak mendendam kepada siapapun. Dan semoga kita menjadi orang yang tanggung jawab dalam segalanya. Tidak zalim kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.